Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Iya, karena kita masih belajar online ya. Jadi kalian di rumah harus terus menjaga kesehatan ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak? Minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Tahu, Bu. Materinya. Apa Rindi? Minggu kemarin kita membahas materi apa? Tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah, Bu. Nah, iya. Jadi minggu kemarin kita membahas tugas dan hak kita sebagai warga Indonesia di sekolah. Nah, sekarang kita membahas ke materi baru, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa dan Keberagaman Agama di Indonesia. Di sini Ibu tidak sendirian menjelaskan materi ini. Ibu bersama teman-teman Ibu yang akan diperkenalkan. Yang pertama ada Ibu Kamila, yang kedua ada Ibu April, yang ketiga ada Ibu Rindi, dan yang terakhir ada saya sendiri. Nah, sekarang di sini ada lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelum ke lirik, Ibu akan menunjukkan sebuah video, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di sini ada yang udah tahu belum lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu seperti apa? Tahu, Bu. Ya nih, Ibu ini ya, Ibu share screen sebentar ya. Sudah muncul belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mari kita simak bersama-sama ya. Solid Kids.
Nah, anak-anak, tadi kalian sudah simak kan video lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, di sini ada lirik dari lagu tersebut. Coba yang kalian dapat dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Keberagaman di itu Bu, Indonesia. Nah, iya, keberagaman. Ternyata tuh negara Indonesia banyak sekali ya keberagamannya. Ada pulau, ada suku, bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Iya, apa? Anissa nanya apa? Makna dari Satu Nusa Satu Bangsa ini apa ya, Bu? Oke, makna dari lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kan tadi kita lihat tuh di dalam video itu ada bermacam-macam pakaian adat ya. Itu dari berbagai suku, dari berbagai daerah. Nah, makna dari Satu Nusa Satu Bangsa itu sendiri adalah di daerah Indonesia kan banyak sekali suku, pulau, bahasa kan. Biarpun mereka berbeda-beda, tetapi itu mereka tetap bersatu, tetap bertoleransi. Jadi tidak ada permusuhan dari berbagai daerah. Bisa dipahami, Anissa? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, ini untuk link video yang tadi ya, nanti akan ada tugas. Selanjutnya, membahas keberagaman agama di Indonesia. Tidak hanya keberagaman suku, bahasa, pulau, dan bangsa di Indonesia ya, tetapi salah satunya ada keberagaman agama di Indonesia. Ada yang tahu tidak agama apa aja yang ada di Indonesia? Siapa yang mau jawab? Saya Bu, Apa Rindi? Agama di Indonesia ada apa saja? ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu Bu. Iya, jadi agama di negara Indonesia itu ada 6, yaitu tadi yang disebutin oleh Rindi, ada Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ini ya penjelasannya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ibu Kamila. Nah, di sini yang pertama itu ada agama Islam. Ada yang tahu nggak sih agama Islam itu kayak gimana sih? Nggak ada ya? Ya udah, Ibu Ada jelasin. Bu. Iya, apa Indi? Agama Islam itu mayoritas Bu. Umat Islam paling banyak di Indonesia. Iya, betul. Jadi agama Islam itu merupakan salah satu agama terbesar di seluruh dunia. Di negara kita juga mayoritas penduduknya itu menganut agama Islam. Nah, itu mengartikan kepasrahan dan ketundukan kepada ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di agama Islam ini ada 2 hari raya yang Ibu pengen kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Idul Fitri dan Idul Adha itu hari raya yang kayak gimana? Itu Bu, Idul Fitri itu kalau misalkan kita habis puasa bukan Bu? Iya benar, Jadi Kak. kita sholat Idul Fitri. Iya. Kalau Idul Adha itu kayak gimana? Idul Adha itu kemarin Bu kita habis merayakan memotong hewan kurban. Iya betul. Idul Adha itu sebuah peristiwa kurban yang mengingatkan kita tuh ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail untuk sembelih yang digantikan oleh Allah sebagai domba. Nah, selanjutnya ada
Selanjutnya ada Kristen Protestan. Nah, Kristen Protestan ini menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2010, 6,9% dari rakyat negara kita ini menganut Kristen Protestan loh. Di dalam agama ini mereka itu menganut yang dinamakan Trinitas, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Ketiganya itu mempunyai fungsi yang sama. Nah, agama Kristen ini beribadah di sebuah tempat yang dinamakan gereja. Selanjutnya ada Kristen Katolik. Nah, di Kristen Katolik ini mereka juga menyembah atau menganut Tuhan yang sama, yaitu Trinitas. Yang ingat gak tadi Trinitas itu apa? Apa, Bu? Ada yang ingat gak tadi Trinitas itu apa? Trimitra. Trinitas. Nggak tahu, Bu, lupa. Wah, ya udah Ibu ulangin lagi ya. Trinitas itu ada 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Nih, sebenarnya agama Protestan dan Katolik itu adalah agama yang sama, karena namun dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari salah satu pemuka agama, maka agama Katolik pun terpecah menjadi 2 sisi, yaitu Katolik dan Protestan. Intinya itu yang dimaksud dengan agama Kristen itu semua adalah manusia yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Nah, di agama Kristen Katolik itu merayakan ada hari raya Natal, hari raya kenaikan Tuhan, hari raya Santa Maria, diangkat ke surga, dan hari raya semua orang kudus. Agama Kristen Katolik juga beribadah di tempat yang dinamakan gereja. Yang keempat itu ada Buddha. Agama yang keempat ini ada Buddha. Buddha atau Buddhisme adalah sebuah agama berpaham non-teisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India dan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Pada agama ini, mereka tuh memiliki Tuhan yang dinamakan Sang Hyang Adi Buddha. Nah, Adi Buddha ini adalah satu sebutan untuk Tuhan Maha Esa dalam agama Buddha. Di dalam agama ini, mereka juga menyembah patung atau yang biasa kita sebut berhala. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Ibu Rindi. Silakan kepada Ibu Rindi. Baik, terima kasih Ibu Kamila. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu itu biasanya mayoritas umatnya kalau di Indonesia berada di Bali. Hari rayanya yang dilakukan hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati. Tempat ibadahnya di Pura. Tapi yang paling sering kita dengar pasti hari raya Nyepi kan. Hari raya Nyepi itu semua umat Hindu mematikan lampu, tidak ada kegiatan apa-apa, tidak boleh menonton TV dan lain-lain. Pokoknya harus sepi, tenang, dan diam gitu. Selanjutnya ada agama Konghucu. Kalau ada yang tahu nggak sih biasanya kalau agama Konghucu itu identik sama apa gitu? Tahu, Bu? Orang apa gitu? Tahu, Bu? Apa salsa? Barongsai, Bu. Itu yang apa tuh yang loncat-loncat gitu, Bu? Iya,
Jadi agama Konghucu itu berasal dari Cina dan baru diresmikan di Indonesia pada tahun 2000 saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat itu. Hari raya yang dilakukan tahun baru Imlek, Keng Tikong, dan Cap Gomeh. Tempat ibadahnya di Kelenteng. Selanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan bahas tentang semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada yang mau tanya nggak tentang semboyan negara Indonesia? Ibu mau tanya. Iya, Salsa. Semboyan negara Indonesia. Semboyannya kan negara semboyan Bhinneka. Nah, semboyan itu apa sih, Bu? Jadi semboyan itu moto atau tujuan bangsa Indonesia. Kayak tadi kan udah dijelasin tuh kayak di lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Banyak di Indonesia tuh banyak suku, agama, ras yang beda-beda. Jadi walaupun berbeda-beda tetap harus satu tujuan. Kayak gitu. Jadi semboyan itu kayak sebuah moto biar negara Indonesia itu tetap bersatu. Itu Salsa. Ya, makasih, Bu. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada toleransi beragama. Ada yang tahu nggak sih toleransi itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Toleransi itu sikap saling menghargai, menghormati, walaupun kita berbeda. Kan di sini tuh toleransi beragama, jadi sikap saling menghormati, menghargai terhadap teman atau orang lain yang berbeda agamanya dengan kita. Nah, ini ada contoh, selanjutnya ada contoh-contoh toleransi beragama. Yang pertama ada toleransi beragama di keluarga, saling menghargai dan menghormati setiap pendapat anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, membantu pekerjaan orang tua, menghargai perbedaan setiap anggota keluarga dengan tidak berlaku kasar, mengejek, ataupun mengucilkan. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Putri Aprilianti. Baik, terima kasih Bu Rindi. Jadi pembahasan berikutnya ada toleransi beragama di masyarakat. Yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya itu dan contohnya seperti Karang Taruna atau lomba 17 Agustusan yang biasa diadakan oleh lingkungan setempat ataupun organisasi-organisasi lainnya di masyarakat. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini anak-anak ada yang pernah nggak ngikutin lomba 17 Agustusan? Sering, Bu. Sering ikut. Pernah, Bu. Lomba apa aja tuh kira-kira yang anak-anak ikut? Balap karung. Ada lomba pindah bendera. Baiklah, itu ya maksud dari toleransi beragama di masyarakat yang nomor pertama. Yang nomor kedua itu ada memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Maksudnya kita ini harus memberikan kesempatan atau waktu kepada tetangga kita untuk menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaannya masing-masing yang anak-anak. Dan yang ketiga itu ada saling tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya. Jadi kita sesama manusia harus saling tolong-menolong ya anak-anak. Tidak boleh membeda-bedakan atau mengharapkan adanya imbalan. Yang keempat, ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. Contohnya tuh seperti saat anak-anak ingin lewat di jalan yang penuh dengan tetangga,
baik itu masih muda ataupun sudah tua, anak-anak wajib bilang permisi ya, tanpa membeda-bedakan usia. Contoh lainnya itu saat anak-anak telah ditolong oleh orang lain, anak-anak juga harus mengucapkan kata terima kasih. Dan apabila anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak harus mengucapkan kata maaf. Ya anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk sampai di toleransi beragama di masyarakat? Tidak, Bu, cukup. Kita lanjut ya. Nah, ada toleransi beragama di sekolah. Yang pertama, tidak membuat gaduh suasana sekolah. Contohnya, anak-anak tidak boleh membuat suasana baik jam KBM atau kegiatan belajar mengajar berlangsung menjadi berisik, tidak nyaman, dan suasana kelas tidak berjalan kondusif. Itu tidak boleh ya. Jadi yang anak-anak harus lakuin sebaliknya. Anak-anak harus membuat suasana kelas yang nyaman, tidak berisik saat kegiatan belajar mengajar dilakukan, dan membuat kelas berjalan kondusif sehingga jam sekolah berakhir. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat teman. Contohnya saat sesi diskusi atau debat yang biasa kita lakukan. Anak-anak harus menerima apapun pendapat-pendapat yang diberikan oleh teman kalian, walaupun pendapatnya itu berbeda. Harus legowo ya anak-anak. Yang ketiga, ada mematuhi tata tertib sekolah. Anak-anak paham kan apa itu tata tertib? Kira-kira paham nggak apa itu tata tertib sekolah? Peraturan, Bu. Bu, peraturan. Ya, betul. Ya, jika tata tertib itu adalah aturan, dan jika anak-anak melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah, pasti ada sanksinya kan? Ada, Ya kan, Bu. anak-anak? Iya, Bu. Ada, Bu. Ya. Yang keempat, menghargai teman yang sedang beribadah. Maksudnya kita harus memberikan kesempatan atau waktu kepada teman kita untuk menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaannya masing-masing. Yang nomor 5 itu tidak membedakan suku, agama, ras dalam menjalin pertemanan. Maksudnya anak-anak saat berteman itu tidak boleh membeda-bedakan seperti asal dia dari mana, putih hitam kulitnya, agamanya apa, itu tidak boleh ya. Kita harus berteman dengan siapa aja. Iya, Bu. Oke, next selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ada toleransi beragama di kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama, menghormati orang beragama lain. Dengan cara yang pertama, menjalin hubungan pertemanan dengan penganut agama lain. Yang kedua, membolehkan penganut agama lain menjalankan aktivitas ritual agama mereka di lingkungan tempat kami tinggal. Yang ketiga, dan jangan juga menganggap kegiatan agama mereka. Nah, yang kedua ada menghormati budaya yang berbeda. Dengan cara yang pertama, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat. Yang kedua, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan budaya yang ada dalam masyarakat. Serta yang ketiga, pertemanan dengan siapa aja. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku. Maksudnya, suku yang ada di Indonesia itu yang pertama ada suku Buku, suku Melayu, suku Batak, dan lain-lain. Yang keempat, menghormati perbedaan bahasa. Nah, setiap bahasa, setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki bahasanya masing-masing. Nah, itu kita harus saling menghormati. Begitu juga dengan menghormati perbedaan adat. Tidak boleh menjelek-jelekan bahasa, agama, budaya, adat satu sama lain. Ya, anak-anak kita harus saling toleransi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari materi kita hari ini. Ada, Bu. Nah, itu dia materi kita hari ini. Jangan lupa untuk tugas
tugasnya untuk menghafalkan lagu tersebut. Dan di situ juga udah ada link videonya ya. Ya, Bu. Ya, sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ibu mau Berdoa tanya dulu, mulai. boleh nggak? Maaf, Boleh, mau boleh. tanya Mau dulu. tanya apa, Rindi? Nanti tugasnya dikumpulin di mana ya, Bu? Untuk tugasnya nanti Ibu akan kirim format pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom ya. Iya, baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pengumpulan tugas ataupun materi kita hari ini? Tidak, Bu, cukup. Ya, Bu. Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri saja pelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.